Live streaming sudah menjadi sebuah kebutuhan. Sebuah survei yang dilakukan oleh Google mengatakan bahwa 6 dari 10 live streaming yang paling banyak ditonton terjadi dalam 2 tahun terakhir. Tapi ini survei dilakukan sebelum pandemi. Saya yakin setelah pandemi terjadi dan sekarang setelah selesai, mungkin 10 dari 10 live streaming yang paling banyak ditonton terjadi dalam 1 tahun terakhir. Dan kali ini live streaming bukan hanya sekedar game saja. Mungkin teman-teman tahu bahwa gamers itu adalah merupakan salah satu pionir untuk melakukan live streaming, di mana kita bisa menonton game secara live. Tapi di saat ini bukan hanya games yang dilakukan secara live streaming. Berita, siaran olahraga, talk show, acara keagamaan, bahkan banyak hal lain dilakukan secara live streaming. Dan untuk bisa melakukan live streaming dengan baik, ada 2 hal yang teman-teman wajib ingat. Yang pertama adalah teman-teman perlu menentukan platform apa yang akan digunakan untuk melakukan live streaming. Ini berkaitan dengan sebuah protokol yang namanya RTMP, Real Time Messaging Protocol. RTMP ini adalah sebuah protokol yang sebenarnya dimulai oleh Adobe, dan intinya RTMP ini memungkinkan internet untuk bisa mengalirkan audio dan video dengan latency yang sangat minim, sehingga kita bisa melakukan live streaming dengan baik. Ada banyak sebenarnya platform live streaming di luar sana yang mengadopsi RTMP protokol. Yang paling mudah atau yang paling sering kita dengar misalkan adalah YouTube. YouTube menggunakan RTMP protokol dan kita tentu saja bisa menggunakan YouTube untuk melakukan live streaming. Yang lain mungkin Facebook dengan Facebook Live. Kemudian sekarang TikTok juga bisa melakukan live streaming misalkan dengan RTMP protokol. Dan masih banyak lagi platform yang lain. Misalkan Twitch, itu yang mungkin pertama kali kita kenal dengan live streaming game. Kemudian Instagram, kemudian LinkedIn, Twitter, dulu Periscope namanya, itu juga kita bisa gunakan untuk melakukan live streaming. Bahkan sekarang banyak platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada yang juga bisa kita gunakan untuk melakukan live streaming. Setelah teman-teman menentukan platform apa yang teman-teman akan gunakan untuk melakukan live streaming, hal kedua yang teman-teman perlu lakukan adalah mengetahui password atau biasa sering disebut sebagai stream key. Password ini digunakan untuk bisa melakukan live streaming di platform yang teman-teman tadi sudah pilih. YouTube misalkan ada 16 digit stream key yang biasanya kita perlu dapatkan dari platform YouTube, dan itu yang kemudian nanti digunakan di OBS Studio untuk bisa memberitahukan kepada OBS bahwa kita akan melakukan live streaming di YouTube channel kita pada event yang sudah kita tentukan sebelumnya. Demikian juga di Facebook ataupun di platform yang lain, kita perlu mendapatkan stream key-nya. Stream key ini berbeda-beda antara masing-masing platform, jadi tidak selama harus 16 digit seperti YouTube. Facebook misalkan alfanumerik dan digitnya sangat banyak seperti itu. Demikian juga dengan Instagram ataupun platform yang lainnya. Stream key ini adalah hal yang teman-teman perlu rahasiakan, karena orang yang mengetahui stream key teman-teman tentu saja bisa melakukan live streaming langsung ke channel YouTube ataupun Facebook misalkan yang teman-teman miliki. Jadi biasanya stream key ini selalu di-hide atau disembunyikan dan hanya digunakan ketika teman-teman ingin melakukan live streaming di platform tersebut.